ketika kita mendengar sifat-sifat Allah yang ada korelasi atau kesamaan gambaran dengan sifat manusia, kita dilarang memikirkan 4 hal. Ini yang harus kita betul-betul pegang. Di sana dikatakan bahkan sampai mengucapkan satu kalimat kufur, ya. Tsumma qala min siddatil farah, karena saking banget senangnya maka dia mengatakan satu perkataan yang di luar kontrol akalnya, Pak. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini perkataan yang sedemikian kufur, saking gembiranya. Orang dikala gembiranya banget, reaksinya bisa jingkrak-jingkrak, bisa bergulung-gulung, bahkan bisa jadi kalau diberi sesuatu yang sangat menggembirakan oleh seseorang, orangnya ini bisa-bisa ditampol, Pak, saking senengnya. Nah, kemudian kalau manusia kegembiraannya seperti itu, maka bagaimanakah Allah, gembiranya Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah juga berjingkrak-jingkrak? Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak sekalian, kita akan sampaikan 4 hal yang sangat-sangat penting ketika kita mendengar pensifatan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadis-hadis berikutnya akan kita jumpai Allahu yabsutu biyadihi, Allah membentangkan kedua tangannya. Lalu berarti Allah punya tangan. Iya, Allah punya tangan. Lalu kita akan mereka-reka tangan Allah seperti apa ya? Apa juga berjari 5 ya? Nah, ini Bapak sekalian, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh 4 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga di antara ulama Syafi'iyah yakni Ibnu Katsir, ini memberikan penjelasan, memberikan pembatasan. Jangan sampai ketika kita mendengar sifat-sifat Allah yang ada korelasi atau ada kesamaan gambaran dengan sifat manusia, kita dilarang untuk melakukan atau memikirkan 4 hal. Ini yang harus kita betul-betul pegang. Yang pertama, 4 perkara yang harus dijauhi di dalam meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kita dilarang taktil. Taktil itu adalah menolak fakta bahwa Allah memiliki sifat tertentu. Artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kondisi Allah Subhanahu wa taala itu sebagian Allah telah beritakan, Rasulullah SAW telah menginformasikan. Di antaranya Allah memberitakan di dalam surat Al-A'raf itu, Allah bersemayam atau beristiwa di atas aras. Besarnya aras, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi atau aras itu ya besarnya, pengumpamaannya tampah yang 7 langit 7 bumi itu masuk sedemikian kecilnya di dalam tampah. 7 langit 7 bumi itu bandingannya dengan aras itu, yaitu aras itu tampah, 7 langit 7 bumi itu koin, 7 keping dimasukkan ke dalam tampah. Nah, itu besarnya aras. Nah, kita 1 langit 1 bumi aja kita nggak bisa ngukur, Pak, nggak ketemu ukurannya. Seorang fisika ahli antariksa pun tidak bisa ngukur seberapa luasnya 1 langit itu, belum langit 2, belum langit 3. Ini 7 langit 7 bumi. Ini sedemikian ketidakterhinggaan Allah Subhanahu wa taala. Maka informasi-informasi tentang zat Allah, sifat Allah, tentang apa-apa yang Allah perbuat, apa-apa yang Allah firmankan, bagi kita yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah harus sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, kita yakin. Jadi kita dilarang untuk taktil atau menolak
Apa iya sih Allah bergembira gitu? Wah, Allah kok bergembira? Misalnya ini menolak. Masa iya gitu? Ah, nggak mungkin. Itu menolak. Padahal ini adalah hadis, adalah informasi yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasul mengatakan segala sesuatu atau melakukan segala sesuatu bukan atas kemauan nafsunya, tetapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita sami'na wa ata'na, kita yakin. Termasuk bahwa Allahu afrah. Termasuk Allah bergembira. Allah bisa gembira? Iya, bisa gembira. Allah gembira. Allah yabsutu biyadihi, Allah membentangkan kedua tangannya. Allah punya tangan? Iya. Karena ini memang informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tidak boleh taktil, tidak boleh menolak pensyariatan atau informasi langit yang sahih dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menyikapi kondisi atau ketika kita mendapatkan informasi ajaran tentang sifat atau tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap yang harus kita hindari dikala kita mendapati informasi sahih tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang firman-firmannya, tentang sifat-sifatnya, tentang kondisi gambaran fisik Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang tahrif. Tahrif itu adalah merubah. Oh, yang dimaksud gembira itu bukan begitu. Bukan kok Allah terus gembira seperti gembiranya manusia. Bukan Allah gembira. Itu pasti yang dimaksud seperti ini, seperti di otak-atik, Pak. Jala bibihim jilbab, oh jilbab itu yang begini-begini. Oh enggak, maksudnya bukan gitu jilbab itu. Sehingga kemudian melahirkan hukum penggeseran hukum yang tadinya jilbab itu wajib menjadi tidak wajib, menjadi yang penting hatinya yang dijilbabi. Ini namanya tahrif, mengubah-ubah, menggeser-geser, ya, menggeser-geser hukum Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman akal manusia. Kita dilarang. Kemudian yang ketiga yang dilarang adalah kita tidak boleh takyif. Takyif itu adalah mempertanyakan, Pak. Tangan Allah seperti apa ya? Ya, tangan Allah pasti besar, pasti panjang ya. Pasti jarinya seperti itu. Mempertanya-tanyakan. Tidak boleh. Jadi gambaran Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah bisa tertawa, Allah bisa gembira, Allah bisa berlari-lari. Dalam satu hadis qudsi dinyatakan, apabila hambaku datang dengan berjalan menujuku, aku akan menyambutnya dengan berlari-larian. Seperti itu. Allah juga berlari. Tapi berlarinya bagaimana ya? Apa seperti orang jogging misalkan? Ini dilarang, Pak. Karena Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Semua gambaran kita tentang Allah Subhanahu wa taala akan blank, pasti tidak akan sambung, pasti tidak akan connect, itu pasti salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Perumpamaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hadis qudsi maupun dari firman-firman Al-Qur'an, ini hanya untuk mengantarkan pemahaman manusia bahwa Allah demikian senang, bahwa Allah itu memberikan respon yang lebih besar ketika manusia ingin mendekat kepada Allah, ingin lebih taat kepada Allah, ingin mencintai Allah. Respon Allah itu akan lebih besar, cinta Allah kepada kita hamba-hambanya ya. Jadi hanya merupakan penggambaran, tetapi tidak boleh dipertanya-tanyakan ya, tidak boleh, karena sama sekali tidak akan pernah sama antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Yang keempat yang dilarang ketika kita mendapatkan pengajaran tentang sifat Allah, tentang perilaku Allah, ini adalah tamtsil, yaitu menyamakan dalam hakikat.
hakikat manusia makan. Dalam satu hadis qudsi Allah lebih menggoda pikiran kita, Pak. Wahai hambaku, sesungguhnya aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Wahai hambaku, sungguhnya aku lapar, kenapa engkau tidak memberikan aku makan? Wahai hambaku, aku haus, kenapa kalian tidak memberikan aku minuman? Ya Rabb, sesungguhnya engkau maha kaya, engkau maha pemilik seru sekalian alam. Bagaimana engkau mungkin sakit? Bagaimana mungkin engkau lapar? Bagaimana mungkin engkau haus? Allah hanya ingin mengantarkan satu pengajaran bahwa apabila engkau memberi makan hamba-hambaku yang kelaparan, apabila engkau menjenguk hamba-hambaku yang sakit, apabila engkau memberikan minuman kepada hamba-hambaku yang kehausan, maka engkau akan dapati aku di sisinya. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Sudah diflur di situ. Maka imajinasi kita tidak perlu kemudian liar. Wah, Allah sakit ya, mau berobatnya pakai BPJS apa enggak ya? Ke dokter mana? Enggak boleh seperti itu. Gitu ya. Itu kalimat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Tidak boleh menolak apapun yang Allah, yang Rasulullah informasikan. Tidak boleh taktil, tidak boleh tahrif, tidak boleh merubah, dan tidak juga boleh bertanya-tanya, mempertanyakan. Kemudian juga tamthil, yaitu memisal-misalkan. Ini sama sekali tidak diperkenankan. Dan satu hal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslih syai'an, tidak serupa ya, tidak ada kesamaan dengan apapun juga, dengan sesuatu apapun, baik zatnya, sifatnya, asma'nya, keagungannya, dan perbuatannya. Tidak ada kesamaan apapun dengan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal ini sangat pokok karena ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita langgar 4 hal ini, maka kita bisa tergelincir di dalam kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya kemarin hadis Rasulullah SAW itu dikatakan laulam tuznibu, kalaulah manusia itu tidak berbuat dosa, maka akan Allah hilangkan. Nah, lau di sini adalah satu perkataan yang permisalan atau jika, tetapi sifatnya tidak mungkin. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak Adam itu berdosa. Kalau orang sudah tidak berdosa, maka dia tidak punya alasan untuk bertobat. Kalimat Rasulullah SAW ini teramankan dari 2 logika ini. Gak mungkin ada manusia yang tidak berdosa sehingga tidak bertaubat. Nah, karena manusia itu berdosa, maka dia punya alasan untuk bertaubat. Maka perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian atau manusia ini tidak berbuat dosa, tidak akan ada proses bertaubat karena tidak dosa. Tapi itu tidak mungkin. Maka yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, ya, tidak menciptakan orang yang tidak berdosa, tetapi menciptakan orang yang berbuat dosa, ya kita semua. Nah, ini menegaskan betapa pentingnya manusia bertaubat, satu. Yang kedua, memberikan gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala demikian pemberi maaf, afuun. Allahumma afuun tuhibbul afwa. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan sangat mencintai, menyukai memberi maaf. Maka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak proses pertama kejadian manusia itu adalah adanya dosa-dosa, sehingga Allah menskenario dari episode manusia pertama sampai akhir nanti itu ada proses dosa dan ada proses pertaubatan. Maka Allah tidak mungkin menciptakan manusia yang tidak berdosa. Bukan tidak bisa, tetapi Allah dari kalimat Rasul tadi itu lau lam tudnibu, apabila kalian tidak berbuat dosa, tidak mungkin, karena yang Allah ciptakan dari awal itu manusia berdosa, sehingga akan ada proses bertaubat.
Nabi Adam langsung bertaubat. Fatalaqa Adama mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam alaihissalam setelah proses itu, setelah proses melanggar larangan, kemudian diajarkan oleh Allah satu kalimat. Satu kalimat ini ketika kita telusuri berbagai tafsir adalah kalimat istighfar. Diajarkan satu kalimat, kemudian fataba alaihi, maka kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi taubat kepada, menerima taubat Adam alaihissalam. Itu. Jadi sejak skenario awal manusia itu diciptakan berdosa kemudian bertaubat. Nabi Adam selesai sudah. Ketika turun ke bumi itu sudah dalam posisi taubatnya diterima. Di adegan awal sudah seperti itu, maka turun temurun Habil Qabil, ada perselisihan kemudian berbuat dosa begitu. Ada yang manusia kemudian berbuat dosa membawa dosanya sampai mati, ada yang kemudian berproses menjadi taubat, romantika sampai akhir zaman seperti itu. Dan itu memang Allah setting, Allah skenario, karena Allah Subhanahu wa taala memang menyukai pemberian maaf. Manusia dibikin fitrahnya berbuat dosa, karena Allah membuka pintu permaafan, pintu pertaubatan setiap saat. Tinggal manusia mau bertobat atau tidak. Tinggal manusia mau membuat Allah bergembira, bikin Allah senang atau tidak. Ini Mas Busari. Jadi tidak mungkin dan tidak ada, belum pernah terjadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu yang tidak berdosa, mulus, tidak pernah ada. Sehingga Rasul memberikan perumpamaan lam. Lam itu adalah sesuatu yang launya itu sudah sesuatu yang mustahil. Lam itu sifatnya tidak, yang sifatnya tidak pernah dan tidak akan pernah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak, Allah itu tidak pernah dan tidak akan pernah beranak dan diperanakkan. Jadi kalimat Rasul ini kemustahilannya sudah dipagari dengan beberapa kemustahilan. Laulam yudhnibu, apabila kalian tidak berbuat dosa, tidak mungkin, gitu, tidak mungkin. Itu maksudnya ya. Kita akhiri, mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan dari majelis ilmu kali ini dan majelis-majelis yang akan kita selenggarakan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.